Kamu sudah mengundurkan diri dari perusahaan tapi belum tahu kalau BPJS Ketenagakerjaan bisa dicairkan? Di video ini, Titik Cerah bakal jelasin 5 tahap mencairkan BPJS Ketenagakerjaan secara online. Tapi sebelum dimulai, pastikan kamu subscribe ke channel Titik Cerah untuk dukung tim kami semangat bikin konten. Pemerintah Indonesia mewajibkan perusahaan untuk mengikutsertakan karyawannya ke dalam program yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial ekonomi tertentu akibat hubungan kerja. Kewajiban ini tertulis dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, di mana setiap tenaga kerja mendapatkan 4 program jaminan BPJS Ketenagakerjaan, antara lain, yang pertama, jaminan kecelakaan kerja, yang kedua, jaminan kematian, yang ketiga, jaminan hari tua, yang keempat, jaminan pensiun, dan yang terbaru adalah jaminan kehilangan pekerjaan. Pencairan BPJS Ketenagakerjaan bisa dilakukan untuk program jaminan hari tua, di mana sesuai peraturan BPJS nomor 7/2015 tentang petunjuk pelaksanaan pembayaran manfaat JHT, JHT dapat dicairkan 100% apabila peserta mencapai usia pensiun 56 tahun, peserta mengundurkan diri, peserta mengalami pemutusan hubungan kerja, kepesertaan 10 tahun atau pengambilan sebagian 10%, peserta meninggalkan wilayah Republik Indonesia. Sebelum melakukan pengajuan pencairan jaminan hari tua secara online, kamu perlu menyiapkan dokumen-dokumen berikut baik dalam bentuk visit maupun soft file. Dokumen tersebut antara lain tahap mengajukan pencairan BPJS Ketenagakerjaan, kamu bisa akses via laptop atau handphone ke laman website berikut. Nantinya, kamu akan melihat 5 tahapan yang harus kamu isi. Berikut panduan dari Titik Cerah. 1. Syarat dan ketentuan pengajuan lapak asik. Di sini, kamu cukup membaca syarat dan ketentuan untuk pengajuan dan mencentang "Saya setuju" di bagian akhir. Centang juga kotak "Saya bukan robot" untuk memverifikasi diri kamu. Lalu, klik berikutnya. 2. Masuk tahap selanjutnya yaitu data pekerja. Pada bagian ini, kamu akan melihat bagian yang harus diisi seperti gambar berikut. Silakan masukkan data dengan teliti sesuai dokumen yang kamu punya. 3. Bagian selanjutnya adalah data pekerja tambahan. Bisa dibilang ini formulir lanjutan dari tahap 2. Di bagian ini, kamu juga harus mengisi data sesuai informasi yang diminta. Untuk alamat domisili, isi alamat sesuai dengan KTP kamu. Bagian desa atau kelurahan harus diisi lengkap sesuai alamat domisili kamu. Isi nomor handphone atau WhatsApp kamu yang aktif, karena petugas BPJS akan menghubungi kamu lewat video call untuk mengkonfirmasi pengajuanmu. Selain itu, kamu akan menerima kode verifikasi yang akan mengubah status verifikasi di bawah kolom nomor handphone ini. Selanjutnya, isi alamat email kamu yang aktif, nama bank dan nomor rekening yang kamu miliki, NPWP, serta menjawab pertanyaan apakah Anda menjalankan kegiatan atau usaha ekonomi secara mandiri. Jika sudah lengkap, klik berikutnya. Tahap keempat adalah sebab klaim dan dokumen pendukung. Pada bagian sebab klaim, silakan pilih opsi yang ada sesuai dengan sebab kamu ingin klaim JHT. Mengupload dokumen pendukung yang diminta. Ketentuannya adalah foto atau scan setiap dokumen, boleh dalam bentuk foto JPEG atau JPG, atau PDF dengan maksimal ukuran 6 MB. Pastikan juga setiap dokumen terlihat jelas dan terbaca. Setelah dokumen terupload semua, klik berikutnya. Kelima, KPJ dan dokumen tambahan. Tahap ini hanya diisi jika kamu mempunyai dokumen tambahan sesuai dengan ketentuan yang tertera. Klik berikutnya untuk menuju tahap terakhir. Konfirmasi data pengajuan menjadi tahap terakhir sebelum kamu mengakhiri pengisian formulir pengajuan. Cek kembali data-data yang telah kamu input dan pastikan tidak ada yang salah. Jika terjadi kesalahan, klik tombol sebelumnya untuk memperbaiki. Setelah data yang diperiksa sudah benar, klik simpan. Lalu akan muncul konfirmasi persetujuan dan klik setuju. Setelah menyimpan formulir pengajuan, nantinya kamu akan menerima pesan di email dari BPJS Ketenagakerjaan berupa informasi barcode dan waktu wawancara lewat video call. Perhatikan juga dokumen asli yang harus kamu persiapkan supaya tidak kebingungan jika diminta menunjukkan dokumen oleh petugas. Waktu pencairan dana BPJS Ketenagakerjaan memakan waktu 5-14 hari kerja setelah wawancara ke rekening yang telah didaftarkan. Semoga video ini bisa membantu kamu ya. Jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman yang mau mencairkan BPJS Ketenagakerjaan. Sampai jumpa!